Kita ketemu lagi dengan Pak Yud di Sahir Vlog CLP. Pada kesempatan ini Pak Yud akan bersama-sama mari kita belajar bagaimana cara membuat pecahan-pecahan ini memakin sederhana, atau dengan kata lain pembagian bilangan-bilangan aljabar. Bilangan-bilangan aljabar yang sederhana seperti contoh di depan ini. Nah, kemudian kita akan baca dulu masing-masing soalnya, ada 3, 1, 2, dan yang ketiga ini. Yang ini adalah X pangkat 5 per X kuadrat. Kemudian ini AX kuadrat per BX. Yang ini adalah AX kuadrat Y per XY. Nah, materi seperti ini banyak dipelajari di SMP maupun di MTS. Oleh karena itu, pahami betul bagaimana cara pembagian bilangan-bilangan aljabar seperti contoh yang Pak sampaikan seperti ini. Nah, tetapi sebelum lanjut, mohon untuk dibantu agar channel ini makin berkembang dengan cara subscribe, like, dan beri komentar supaya Pak Yud lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang baru yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, jadi kita ulang sekali lagi bahwa ini adalah bentuk lain dari pembagian. Pembagian antara suku-suku aljabar. Di sini X pangkat boleh dibaca begini. X pangkat 5 dibagi dengan X pangkat 2. Atau di sini AX kuadrat dibagi dengan BX. Kemudian yang ketiga, AX kuadrat Y dibagi dengan XY. Nah, dalam bentuk-bentuk pembagian seperti ini yang harus kita ingat adalah bahwa masing-masing pecahan ini, baik pembilang maupun penyebutnya, itu kita faktorkan dulu sehingga ada faktor sekutu antara pembilang dan penyebut. Nah, faktor sekutu itulah nanti yang kita katakan sebagai kita silang ya, kita silang. Nah, kita mulai coba di yang pertama. Yang pertama adalah X pangkat 5 per X pangkat 2. Di sini kita bisa faktorkan bahwa X pangkat 5 itu adalah X pangkat 2 kali X pangkat 3. Seperti gitu. Karena kalau X pangkat 2 kali X pangkat 3 itu jumlah pangkatnya dijumlahkan. Jadi aslinya kembali kepada aslinya, yaitu X pangkat 5. Kemudian di sini per X pangkat 3, X pangkat 2. Nah, X kuadrat. Nah, setelah itu mana bagian yang bisa kita silang? Bagian yang saya silang itu adalah bagian yang sama ini. Ini X kuadrat, ini X kuadrat, jadi ini bisa disilang. Jadi hasilnya adalah X pangkat 3. Ini sama dengan X pangkat 3. Begitu. Kemudian yang kedua bagaimana? Yang kedua juga dengan cara yang sama. Di sini akan kita urai pembilangnya itu menjadi A kali X kali X. Gitu. Kemudian penyebutnya itu kita tetap karena sudah merupakan bilangan-bilangan yang tidak bisa difaktorkan lagi. B kali X. Nah, sekarang mana yang sama? Yang sama ini salah satunya saja. X ini, ya ini kita silang ya. Ya, ini kita silang, ini juga kita silang. Yang sisa adalah tinggal AX dan di bawah B. Oleh karena itu, hasilnya adalah hasil pembagian AX kuadrat dibagi dengan BX adalah AX per B. Ya, seperti begitu. Kemudian bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga juga dengan cara yang sama, yaitu dengan cara kita faktorkan dulu pembilangnya, kita faktorkan dulu penyebutnya kalau itu perlu difaktorkan. Kemudian nanti yang sekutunya seperti tadi di sini, ini X kuadrat maksudnya, ini X kuadrat itu bisa disilang, yang sisa tinggal ini. Ini juga begitu. AX kali X itu adalah AX kuadrat. Kemudian dibagi BX, ini kita silang X-nya sehingga menjadi AX per B. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga, AX kuadrat Y dibagi dengan XY kuadrat. Ini juga dengan cara yang sama, yaitu kita faktorkan. Pembilangnya akan menjadi AX, ini X-nya kuadrat, dikali X, kemudian ini Y. Ya, Y. Kemudian dibagi oleh ini X, Y. Nah, dibagi oleh X, Y. Kemudian sekarang kita lihat faktor sekutunya. Faktor sekutunya yang mana?
faktor sekutunya itu yang sama. Yang sama di sini yang sama apa? Ini Y. Y sama. Ini Y bisa kita silang. Kemudian X-nya juga kita bisa silang ya. X-nya bisa kita silang. Ini kemudian akan menjadi sisanya adalah AX saja. Gitu kan? Ini sama dengan AX. Ya, begitu. Tidak sulit kan? Mudah? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.